Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang habis tengah hari guys. Ini kita lagi pemberian pakan untuk DOQ, ada beberapa DOQ di sini. Juga nanti sekilas kita ya membahas tentang seputaran puyuh lah. Kita sama-sama ajangnya belajar di sini. DOQ-nya umur berapa hari ini? Kemarin menetas tanggal 6. Sekarang tanggal berapa kawan? Tanggal 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 hari. Ya 5 harian lah ini. Pakan masih dialusi ya. Saya pakan masih dialusi, Pak. Biasanya seperti itu. Nah, ini di sini ada beberapa rekan-rekan yang menanyakan tentang seputaran awal pelihara itu. Kalau untuk pemula itu berapa, Pak? Terus puyuh itu menghabiskan pakan berapa? Dari 0 sampai 30 hari. Ini kalau kita menghitung dari situ sulit ya. Kita harus menghitung dari rasio VCR-nya. Itu harus kita hitung betul dari berat badannya, dari ininya harus semuanya harus dihitung. Nah, ini pertanyaannya. Assalamualaikum Pak. Minimal nyoba berapa ekor ya? Usia 0 sampai bisa bertelur habis berapa biaya pakannya? Nih kawan, nih yang dipertanyakan biaya pakan, bukan biaya keseluruhan. Kadang-kadang bingung juga saya itu yang tidak mengamati permasalahannya. Jadi pertanyaannya itu kalau apa ini tadi? Nyoba berapa ekor ya kalau untuk pemula, artinya gitu. Usia 0 sampai bisa bertelur habis berapa biaya pakannya. Yang awal nyoba berapa ekor? Kalau untuk nyoba terserah sih sebenarnya. Ya kalau untuk nyoba-nyoba awal ya 200, 300, 500 ke bawah lah. Ya 500 ke bawah lah kalau untuk nyoba-nyoba di awal itu tuh. Terus pakan habis biaya berapa Pak? Nah ini coba kita mendekat ke sini, kita ngobrolnya biar enak ya. Kita mendekat. Nah ini komplit kawan. Ada di sini alat-alat pertukangan, kemudian di sini ada penyemprotan menggunakan formades, terus kemudian ini untuk antisepnya, untuk vaksinnya nanti. Nah ini lengkap mejanya sudah. Nih kita berbicara mengenai masalah habis pakan berapa, kalau kita maunya melihara berapa, kan pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau memang kita mau belajar kawan, itu 500 ke bawah dulu. Jadi nanti setelah itu 200 300 kah. Nanti dengan sendirinya mau nambah apa mau stop kan nanti kelihatan dari situ. Artinya untuk segi pemasaran, terus untuk segi apa ya, penjualan, kemudian kita perbandingkan dengan harga pakan, nah itu ketemukah atau tidak. Nah, jadi disitulah dipertimbangkan nanti harga pakannya berapa, kemudian harga telurnya berapa, sehari makan habis berapa. Nah itu nanti diperhitungkan di situ. Terus kemudian masalah biaya pakan, habis berapa Pak? Jadi kalau untuk perhitungan biasanya Pak, karena saya itu pun juga tidak pernah menghitung secara detail, hanya saya pernah menggunakan gambaran bahwa puyuh 100 ekor. 100 ekor puyuh itu kalau nggak salah satu karung itu sudah bisa mulai belajar bertelur Pak. Satu karung artinya 50 kilo Pak. Puyuh itu kalau masih kondisinya DOQ seperti ini, itu belum seberapa banyak makan pakan purnya, itu belum seberapa banyak.
nanti yang terasa itu di umur 30 hari ke atas. Itu baru terasa nanti banyaknya makan, itu baru terasanya di situ. Itu baru nanti terasa perhitungannya di 30 sampai 35, kemudian sampailah dia belajar bertelur. Belajar bertelur itu umur berapa hari, Pak? Rata-rata kalau kita menggunakan ukuran itu 45 hari. Walaupun toh di situ ada juga terkadang yang kawan-kawan itu kalau pakannya bagus, biasanya dia di umur 38 itu sudah mulai belajar bertelur kalau menggunakan pakan BPS dari usia 0 itu menggunakan pakan BPS itu. Ya, kalau hanya kita memelihara 100 ekor itu kita bisa beli merek BPS itu mungkin 20 kilo, beli kiloan kan. Nah, setelah 20 kilo habis, entah itu nanti di 25 hari atau 30 hari, baru kita nanti ganti pakan, Pak. Ganti pakan P100. Karena apa? Harga dari P100 sama dengan BPS, harga puyuh pakan puyuh petelur dengan puyuh bedaging itu selisihnya 100 ribuan lebih, Pak. Jadi dari situ kita, kalau baru netes Pak, kita kasih pakan petelur, boleh nggak? Boleh. Cuman perkembangannya kurang bagus, kawan. Perkembangannya kurang bagus dan kurang cepat gemuknya itu. Tapi kalau kita menggunakan mungkin yang konsentrat, ya pokoknya intinya proteinnya yang di atas 20% lah, sekitar 30-an lah. Nah itu baru nanti bagus kalau untuk ternak itu. Karena yang kita kejar dulu kan adalah penggemukan untuk puyuh yang DOK seperti ini gitu loh. Kalau kita tidak ada penggemukan, kalau kita pakan itu nggak bagus, ya itu nanti hasilnya ya nggak bagus semuanya. Bisa jadi kalau pakannya nggak bagus itu nanti malah dia terlambat dari masa waktunya bertelur itu dia pasti terlambat. Makanya hitung-hitungannya tadi di situ. Kalau untuk puyuh itu dari awal si bilang tadi untuk pemula nyoba berapa Pak? Silahkan coba di bawah 500 dulu. Terus untuk biaya pakan kita perhitungkan itu untuk per 100 ekor. Per 100 ekor itu biasanya habislah satu karung. Satu karung berapa kilo Pak? 50 kilo. Itu sampai belajar bertelur. Biasanya seperti itu. Kalau sudah habis karung enggak bertelur Pak, ya ada apa di situ? Mungkin pakannya diirit. Pemberian pakan mungkin kurang. Iya kan? Nah, itu biasanya seperti itu kawan. Nah, jadi untuk rekan-rekanku semuanya, ya silahkan yang mau belajar ternak ya monggo silahkan. Kalau memang masih ada beberapa yang kurang paham ya boleh kita belajar sama-sama. Bertanyalah dengan yang sudah terbiasa memelihara puyuh, jadi biar tahu Pak. Puyuh itu bau Pak, untuk kembali modal aja susah, untuk mendapatkan keuntungan susah, banyak makan ya silahkan saja kalau ada yang berpendapat di situ. Nasib rezeki kita itu beda-beda kawan ya, ada yang rezekinya mungkin di ternak ayam, ada yang ternak puyuh, ada yang ternak bebek ya, dan lain-lain, semuanya itu rezeki itu masing-masing lah. Kalau memang kita ternak di puyuh ya nggak masalah, kalau memang nggak ketemu ya sudah, artinya ya mungkin bukan rezeki kita di situ. Tapi kan semuanya perlu dicoba, daripada kita mati penasaran kan enak kita mencoba. Jadi biar supaya kita tahu, oh ternyata kendalanya di puyuh seperti ini, oh ternyata ini masalahnya, kan kita tahu gitu loh. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba ya kita kapan akan memenangkan pertandingan itu, akan memenangkan kontes itu. Ya setiap kali kita berlomba kan kita berharap kita yang menang. Tapi kalau nanti ada kawan yang menang, apa salahnya kita belajar dengan yang menang? Gimana caranya kita menang? Kan gitu. Gimana caranya kita berhasil untuk memenangkan pertandingan antara kita dengan puyuh? Hasilkah apa enggak kah? Kalau memang enggak ya nanti dipelajari kenapa. Kalau memang ada kawan yang berhasil ya kita tanyakan dengan kawan yang berhasil supaya kita ikut berhasil itu seperti apa caranya. Ya, jangan pernah bosan untuk kita belajar, untuk berkarya, jangan pernah bosan untuk kita bertanya dengan orang yang sudah berpengalaman di bidang itu. Mudah-mudahan kita ikut
sukses, ikut berhasil dengan kawan-kawan yang sudah berhasil. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku. Salam ceketer dari Jambi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.